Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen pendidikan Dr. Agus Gunawan MPD. Baik, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naufal Mujaki, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 1, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerangka, konsep, dan perkembangan teori manajemen 2. Perkembangan teori manajemen itu peristiwa penting yang mempengaruhi ilmu manajemen adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris ditandai dengan penggunaan mesin penggantikan tenaga manusia yang berakibat berpindahnya kegiatan produksi dari rumah ke tempat-tempat yang disebut pabrik, sehingga dibutuhkan teori yang dapat membantu meramalkan permintaan, memberikan tugas pada bawahan, dan lain-lain, sehingga ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Yang kedua yaitu filsafat manajemen. Filsafat atau filsafat mempunyai banyak pengertian. Menurut Socrates, filsafat adalah suatu cara berpikir yang radikal, menyeluruh, atau cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya. Tapi tugas filsafat tidak menjawab pertanyaan yang timbul dalam kehidupan, tetapi mempersoalkan jawaban yang diberikan. Berfilsafat adalah berpikir radikal atau sampai kepada radikalnya, akarnya, menyeluruh dan mendasar. Di dalam manajemen terbagi beberapa proses atau beberapa bagian. Yang pertama itu perencanaan, atau dalam bahasa Inggris disebut planning. Jadi di dalam manajemen itu kita harus bisa merencanakan sebuah proses atau sebuah kegiatan atau semacamnya. Itu beberapa proses yang ada di manajemen. Yang pertama itu perencanaan. Yang kedua itu pengorganisasian, atau yang disebut organizing and staffing. Jadi di manajemen itu kita belajar juga tentang keorganisasian dan sebagainya. Organisasi yang baik, cara mengolah organisasi yang baik itu bagaimana, dan sebagainya. Yang tiga itu pengarahan atau leading. Jadi di dalam proses manajemen diajarkan namanya pengarahan, agar bagaimana kita berada di kegiatan atau sebuah forum manajemen, kita bisa mengarahkan sesuatu dengan baik dan benar. Yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Jadi di manajemen kita belajar tentang controlling, bagaimana kita mengontrol bawahan kita, mengontrol teman-teman kita dan sebagainya, teman partner di organisasi kita belajar untuk mengontrol dengan baik dan benar tentunya. Yang keempat yaitu bidang kajian manajemen pendidikan. Bidang kajian manajemen pendidikan yang pertama yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional terdapat kata manajemen dan operasional. Tidak sedikit para ahli yang mendefinisikan manajemen operasional. Ada beberapa yang
memberikan pendapat seperti menurut Pangestu Subagio, manajemen operasi adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Ada juga pendapat menurut Edi Herjanto, manajemen operasi adalah suatu proses secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan. Melihat beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen operasional adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, leading, planning, organizing, dan controlling ke dalam kegiatan produksi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan menghasilkan sebuah atau beberapa barang atau jasa. Dalam pelaksanaan manajemen operasional berkaitan dengan beberapa kegiatan, diantaranya analisis operasional, rencana operasional, terus pengawasan operasional, dan sebagainya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang mengenai tentang manajemen operasional tersebut. Yang kedua yaitu manajemen marketing. Dalam bidang kajian manajemen marketing atau manajemen pemasaran, terdapat dua kata yang memiliki arti yang berbeda tetapi dapat diintegrasikan. Berikut adalah beberapa definisi manajemen pemasaran atau manajemen marketing ini. Menurut pendapat Levy menyatakan bahwa pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari program yang dirancang secara hati-hati untuk dipertukarkan nilai dengan target pasar untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut pendapat yang kedua dari Cover, yang dimaksud dengan pemasaran atau manajemen marketing adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk kepuasan, keinginan, dan kebutuhan melalui proses penukaran. Dijelaskan juga dalam buku Asas-asas Manajemen Perkantoran, manajemen pemasaran mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan marketing perusahaan secara menyeluruh. Manajemen marketing atau manajemen pemasaran berhubungan dengan perumusan tujuan kebijakan program dan strategi marketing dan kali mencakup pula pengembangan produk, perorganisasiannya, dan penyusunan staf untuk melaksanakan rencana, menyelesaikan operasi marketing, dan memantau kinerjanya. Yang ketiga, bidang kajian manajemen pendidikan yaitu manajemen finansial. Manajemen finansial secara populer disebut juga manajemen permodalan atau manajemen keuangan. Kerap kali dianggap sebagai pusat laba profit center ketiga karena manajemen ini sangat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Manajemen finansial merupakan bidang manajemen yang berhubungan dengan penggunaan teknik khusus untuk mengkaji informasi dan dokumen keuangan suatu perusahaan. Jadi, memanage dokumen keuangan suatu perusahaan pekerjaannya. Di samping itu, manajemen ini berhubungan dengan pengarahan dan pengawasan arus dana baik di dalam maupun di luar perusahaan itu. Untuk itu, manajemen finansial perlu melaksanakan pelaporan keuangan, terus ramalan keuangan, terus pengawasan keuangan juga, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu bidang kajian manajemen pendidikan yang keempat, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia dilihat dari sejarah pemikiran manajemen personalia dapat dianggap
sebagai pusat laba profit center keempat. Manajemen personalia mempelajari bagaimana para pengusaha atau majikan memperoleh pengembangan menggunakan menilai, merawat, dan mempertahankan para anggota dan jasa karyawan, jenis karyawan yang tepat. Seorang guru besar manajemen dari Universitas Arizona, Amerika Serikat, Edwin, menyatakan dalam bukunya Personalia Manajemen, suatu pendekatan fungsi operatif penerbit Kappa Sigma. Jadi fungsi-fungsi manajerial yang meliputi manajemen perencanaan, manajemen perorganisasian, manajemen pengarahan, dan manajemen pengawasan yang berkaitan dengan personalia. Yang terakhir yaitu dalam bidang kajian manajemen pendidikan, yaitu ada yang namanya manajemen perkantoran. Mungkin sudah tidak asing lagi, dalam buku Asas-asas Manajemen Perkantoran diketahui sebagai suatu cabang manajemen yang berhubungan dengan pelayanan, service, dalam perolehan, pencatatan, dan penganalisisan informasi, perencanaan, dan pengkomunikasian yang dengan fungsi-fungsi itu manajemen organisasi merawat aktifnya pengembangan fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya dan mencapai sasaran-sasarannya melalui sistem informasi manajemen. Selanjutnya, manajemen perkantoran mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam sistem manajemen tersebut. Karena itu, para ahli manajemen hampir seluruhnya sepakat bahwa manajemen perkantoran mempunyai fungsi sebagai koordinator. Dalam buku Asas-asas Manajemen Perkantoran tahun 2007 juga disebutkan terdapat beberapa manajemen perkantoran yang utama. Di antaranya menerima informasi. Yang kedua, mencatat informasi. Yang ketiga itu memproses informasi. Yang keempat, menyajikan informasi. Yang kelima, merawat aktiva. Mungkin bidang kajian manajemen pendidikan itu diantaranya yang tadi. Kesimpulannya, bahwa dalam kerangka konsep dan perkembangan teori manajemen, tak lepas dari prinsip-prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Proses manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Bidang kajian manajemen yang juga di dalamnya membahas tentang manajemen operasional, manajemen marketing, manajemen finansial, manajemen personalia, dan manajemen perkantoran. Filsafat manajemen dan filsafat manajemen pendidikan yang membahas tentang suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh atau cara berpikir yang mengupas suatu sedalam-dalamnya, dan juga perkembangan teori manajemen yang membahas tentang aliran teori manajemen klasik dan modern. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi kerangka konsep dan perkembangan teori manajemen 2 yang telah sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Api telah kunyalakan, bendera telah kukibarkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.